Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan terkait dengan kuliah fisiologi tumbuhan ya. Karena kemarin saya sempat melihat hasil kuis ya, sepertinya kalau belum dijelaskan itu banyak yang kurang memahami ya, atau kurang pas jawabannya ketika kuis. Makanya untuk kali ini saya mencoba, karena sebelumnya sudah saya infokan bahwa setiap hari Selasa saya memang tidak bisa on time jam 7 ya. Maka dari itu sambil menunggu gitu, saya buat rekaman ini, kemudian nanti bisa dilihat ya malam ini, kalau bisa saya kirim ke koordinator. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita hanya sampai membahas metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder ada terpen di situ, dan juga ada apa satunya kemarin itu, fenol ya, fenol. Nah, satu lagi yaitu yang belum saya jelaskan, yang ketiga, yaitu senyawa yang mengandung N. Nah, senyawa yang mengandung N ini akan kita bahas di sini ya, beberapa, dan mungkin beberapa sudah kita kenal ya istilah-istilahnya ya, karena seingat saya ada beberapa mahasiswa yang skripsinya itu tentang metabolit sekunder, yang salah satunya senyawa yang mengandung N itu tadi. Nah, kita lihat ada beberapa senyawa metabolit sekunder yang dia memang mengandung unsur N, dan umumnya ini asal N itu ya berasal dari asam amino ya, seperti lisin, triptofan, tripsin, mungkin ada juga yang lain. Jadi metabolit sekunder yang berasal dari asam amino itu biasanya banyak yang di situ strukturnya itu mengandung N. Nah, contoh-contoh metabolit sekunder yang mengandung unsur N ya, ini bisa dilihat. Yang pertama alkaloid, kita pasti sering mendengar ya alkaloid. Kemudian yang kedua cyanogenic glucoside ya. Yang ketiga glucosinolate, dan yang keempat adalah asam amino non protein. Nah, empat ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama alkaloid ya. Bisa dilihat di situ, alkaloid merupakan kelompok metabolit terbesar yang mengandung unsur nitrogen. Jadi ini ya, yang paling banyak itu alkaloid. Makanya ketika dilihat unsur senyawa yang mengandung N ya, itu alkaloid. Makanya ketika seseorang meneliti misalnya kandungan metabolit sekunder, yang umum dilihat kandungannya itu ya, kalau ada alkaloid ya mungkin flavonoid ya. Flavonoid sudah saya jelaskan kemarin. Nah, kemudian dan biasanya mereka membentuk struktur-struktur cincin yang dia heterosiklik ya, kan bisa dilihat ini ada perbedaannya. Siklik maksudnya cincinnya itu ada bermacam-macam bentuknya. Kemudian senyawanya agak besar dibanding yang kemarin ya, kecuali polimer ya yang kemarin. Kemudian umumnya sifatnya itu basah dan dapat larut dalam air bermuatan positif gitu ya. Nah, ini kenapa bisa larut dalam air? Ini salah satunya karena terjadi protonasi itu tadi. Ya, sehingga dari anilin yang tidak larut dalam air menjadi anilin yang larut dalam air. Nah, ini prosesnya. Kemudian saya lanjutkan, ini contoh-contohnya bisa dilihat di tabel itu. Bisa dilihat di tabel itu contoh-contohnya, dan ingat kita lihat di sini ya. Misalnya pirolidin. Nah, strukturnya seperti ini. Kemudian prekursornya itu ornitin atau aspartat. Ya, bisa disebut di sini aspartat. Ini kan asam amino. Kemudian yang lisin. Nah, ini ya, kita bisa lihat piperidin. Nah, strukturnya seperti ini. Kemudian dari mana prekursornya atau bahan mentahnya itu dari apa? Bisa dilihat di sini dari lisin. Kemudian ada yang dari tirosin juga.
ya, ada yang dari triptofan. Nah ini memang pada umumnya dari asam amino, karena N-nya itu kan berasal dari gugus amina yang ada di asam amino itu. Nah, contoh senyawanya apa? Ini bisa dilihat. Ya, kalau dari kelas spirulidin, contoh senyawanya itu nikotin. Ya, kita kan kenal semua nikotin itu. Dia kan fungsinya sebagai stimulan, depresan, kemudian kokain, konin, morfin juga yang dipakai untuk analgesik, ya itu sebenarnya masuk dalam golongan alkaloid, ya seperti itu. Nah, pada umumnya prekursor di sini semuanya itu kan asam amino, ya. Makanya N-nya itu berasal dari gugus amina yang ada di asam amino. Contoh yang lain bisa dilihat, ini contoh strukturnya ya, struktur dari alkaloid, struktur kokain di sini, kemudian nikotin, kafein, morfin, ya semuanya ada cincinnya ya, dan cincinnya macam-macam ya, artinya tidak sama. Itu yang disebut dengan istilah heterosiklik itu tadi. Kemudian kalau yang kanan ini menjelaskan bagaimana biosintesis nikotin itu terjadi, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa nikotin itu berasal dari apa? Ornitin, bisa dilihat di sini. Ya, ornitin. Dengan melalui berbagai atau bermacam-macam tahapan ya. Tahapan sehingga pada akhirnya nikotin itu bisa disintesa. Kemudian, nah ini berkaitan dengan fungsi ya. Ya, ada pada tanaman, karena kan alkaloid itu salah satunya yaitu untuk pertahanan diri, terutama dari predator. Nah, kenapa? Ini memang tingkat toksisitas dari tanaman yang memiliki kandungan alkaloid tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk pertahanan diri terhadap predator. Karena apa? Bisa ini alkaloid ini bisa menyebabkan kematian atau keracunan pada beberapa hewan, terutama di sini contohnya adalah mamalia, ya, karena yang banyak terjadi itu yang keracunan itu hewan-hewan piaraan ya, hewan-hewan piaraan. Karena apa? Karena memang mereka kan tidak punya apa ya, bisa dibilang mereka tidak punya insting lah ya. Kalau hewan liar itu kan mereka memang terseleksi oleh alam, bahkan mereka mengetahui ternyata ini pahit, sehingga mereka tidak memakan itu atau bisa menghindari. Nah ini terkait hal tersebut, ya, maka peternak itu sebenarnya harus memahami ya, makanan mana yang mengandung apa namanya alkaloid tinggi, yang itu bisa menyebabkan kematian pada ternak-ternak, terutama ternak herbivore ini ya. Kemudian hampir semua alkaloid beracun bagi manusia saat dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ya, jadi kalau ini contohnya ya, ada atropin, kemudian koniin ya, atau hemlock poison, itu kan racun juga yang pernah dipakai. Ya, dalam sejarah kan hemlock poison ini kan digunakan untuk meracuni orang ya. Nah, memang kalau dalam jumlah banyak ya itu sifatnya ya beracun juga bagi manusia. Kan ini digunakan sedikit untuk tujuan biasanya kan narkotika dan obat-obatan itu kan memang untuk pengobatan sebenarnya, analgesik, untuk farmakologis sebenarnya. Tapi ketika itu disalahgunakan ya jadinya bisa misalnya di sini bisa meracuni seseorang gitu ya kalau kondisinya terlalu banyak gitu. Nah, contoh yang lain seperti ini ya, morfin itu kan morfin itu juga digunakan untuk pengobatan. Kokain, nikotin, kafein itu kan bisa digunakan untuk stimulan atau obat penenang. Makanya beberapa orang kadang semacam apa ya, semacam agak ada addiction lah ya. Addiction itu kalau tidak minum kopi tidak bisa tenang, misalnya seperti itu. Atau kalau tidak merokok tidak nyaman. Nah itu ya memang salah satu fungsi dari
nikotin itu memang obat penenang atau stimulan gitu ya. Wah, enggak bisa mikir kalau enggak merokok. Kan kadang ada orang yang bilang seperti itu ya. Memang itu salah satu efek dari nikotin mungkin ya, atau efek dari kafein seperti itu. Ya. Oke. Pada tingkat sel, alkaloid dapat mengganggu komponen sistem saraf, terutama neurotransmitter. Ya, yaitu yang saraf kan memang dipengaruhi. Ya. Kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat di bawah ini. Produk kokain itu bagaimana, tembakau sebagai sumber nikotin, dan kokain tanamannya opium. Ya, opium juga bisa dilihat di situ. Oke. Nah, kemudian pada tanaman ya, pada tanaman itu ada, ini salah satu contoh saja ya, yaitu kelompok alkaloid pyrrolizidin. Pyrrolizidin itu berupa N-oksida, tapi sifatnya non-toksik. Tapi ketika memasuki pencernaan herbivora, dia akan bereaksi. Dia akan bereaksi, kemudian menjadi struktur yang tersier di situ dan bersifatnya adalah toksik. Ya, sehingga apa? Ketika itu toksik ya beracun bagi serangga atau bagi herbivora beracun. Cuman kenyataan yang ada sekarang ya, itu ternyata ada beberapa serangga yang sudah memodifikasi pencernaan mereka, ya, sehingga yang namanya mereka bisa menetralisir lah istilahnya, bisa menetralisir sehingga dari yang sifatnya toksik tadi itu bisa dirubah kembali menjadi alkaloid N-oksida, sehingga herbivora itu ya tetap hidup. Ya. Jadi sudah ada fenomena seperti itu. Oke. Yang kedua sekarang, ya, selain alkaloid di sini cyanogenic glycosid. Mungkin kita mengenal HCN ya, atau cyanida. Nah, ini sebenarnya ya. Sebenarnya cyanida juga masuk dalam metabolisme sekunder yang dia mengandung N. Ini kan ya, cyanida itu bisa dilambangkan atau disebut dengan HCN ya. Ya memang itu ya, cyanida. Nah, mungkin di slide berikutnya saja langsung ya, mungkin ada contohnya. Nah, ini ya. Contohnya ada cyanogenic glycoside ini bisa ditemukan di beberapa legum ya, kelompok rumput dan mawar. Kemudian bagaimana dia bekerja? Dia toksin ya, karena menghambat metaloprotein seperti sitokrom oksidase. Karena terhambat maka ya tidak bisa bereaksi yang namanya sitokrom oksidase. Dia akan terlibat dalam berbagai metabolisme yang sangat penting di kehadiran ya itu. Contoh yang paling gampang lah sekarang ya. Contoh yang paling gampang yang mengandung HCN itu kan singkong sih, Manihot esculenta. Merupakan salah satu contoh yang mengandung cyanogenic glycoside yang tinggi. Makanya pemrosesannya kan bisa dilihat ya, bermacam-macam, ada yang diparut, diproses dan seterusnya. Itu memang salah satu cara agar cyanogenic glycoside atau zat racunnya itu bisa hilang atau berkurang lah istilahnya, sehingga bisa dikonsumsi ya. Makanya penanganannya kan agak ribet sebenarnya kalau singkong itu. Kemudian atau mungkin contoh yang lain kayak gadung itu kan kadang kalau konsumsinya terlalu banyak itu kadang memang membuat pusing katanya kebanyakan konsumsinya. Nah, yang lain, yang ketiga, mungkin saya agak cepat aja ini. Yang ketiga glucosinolid atau mustard oil
glycoside. Nah, ini agak terkenal ya. Ini agak terkenal dan saya juga sempat berkecimpung atau meneliti di kandungan glucosinolid ini ya, karena waktu saya kuliah memang sempat ya terlibat di tim ya, melihat kandungan glucosinolid ini ya, kemudian pada umumnya ini ada di brasikasi ya, golongan kubis-kubisan seperti lobak, kubis, brokoli ya, itu memang banyak sekali glucosinolidnya. Makanya kalau ini bisa dicoba ya, ini bisa dicoba, silahkan menanam atau menyemaikan biji lobak misalnya, semaikan, kemudian ketika seedling ya, kalau di Korea itu seedlingnya itu dijual ya, seedlingnya itu dijual, memang dimakan langsung gitu ya, dalam bentuk seedling kecil itu ya, dalam plastik. Nah, itu rasanya memang pedas agak pahit ya, rasanya pedas agak pahit, dan itulah yang sebenarnya yang menyebabkan pedas agak pahit ya, kandungan glucosinolid itu tadi ya. Dan dari segi kesehatan memang ini sangat bagus ya untuk kesehatan ya. Dan ini khas di kubis-kubisan, di brokoli, kemudian di lobak ya, atau di selada mungkin ya, itu banyak sekali glucosinolid. Nah, pemecahan glucosinolid itu dikatalisis oleh enzim TGG, TG ya, thioglucoside atau myrosines yang memecah ikatan glukosa dengan atopel. Bisa dilihat ini gambarnya. Glucosinolid dipecah oleh thioglucosidase, ya, kemudian menjadi isothiocyanat. Ya, ini produk akhirnya isothiocyanat. Ya. Nah, ini sama kasusnya dengan yang tadi, ya. Sama kasusnya dengan alkaloid tadi. Jadi ada beberapa serangga yang sekarang sudah adaptif terhadap glucosinolid ini. Makanya dia masih bisa bertahan ya, walaupun memakan daunnya, daun dari kubis itu atau daun dari loka itu. Ya. Nah, ini juga ya bisa juga dimanfaatkan ya, karena trennya saat ini kan kalau bisa kan zero waste, tanpa ampas kan gitu ya. Nah, misalnya pada lobak ya, misalnya pada lobak bisa dilihat di sini ya, karena kandungan glucosinolidnya itu tinggi, maka Brassicanthus, kalau ada ini Brassicanthus yang diambil ya, Brassicanthus itu kan bunganya yang diambil ya, atau kalau lobak yang diambil kan akarnya ini ya, lobaknya itu. Nah, yang lain kan dibuang. Nah, ketika kondisi misalnya Brassicanthus ini diambil bunganya, maka yang terjadi adalah batang mungkin dan bagian yang lainnya ya, mungkin daun dan seterusnya, itu kan tidak dipakai. Di sini disebutkan sisa bungkil. Ya, itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk makan ternak. Tapi ketika kandungan glucosinolid tinggi ya tidak bisa. Ya, tidak bisa karena bersifat racun ya, dan tidak enak mungkin ya bagi ternak. Karena kan ketika kandungan glucosinolid tinggi, maka ya rasanya mungkin pahit juga dan agak pedas gitu ya. Nah, seperti itu. Cuman masalahnya ketika tanaman itu glucosinolidnya rendah, maka ya tidak tahan hama. Jadi serba salah ya, ada serba salah. Cuman kalau dibuat minyak, mungkin di slide berikutnya ada ya. Oh, ada. Nah, kalau dibuat minyak, misalnya canola ya, itu kan minyaknya saja kan sudah sangat mahal ya. Karena dari segi kesehatan ya, itu minyak canola mahal. Ya mungkin saat ini ya mungkin lebih baik glucosinolid di tanaman itu tinggi ya, karena kalau tidak tinggi ya mati ya, artinya mati, tidak bisa panen bunganya gitu ya. Dan yang terakhir adalah non protein amino acid
atau asam amino tapi non protein, bisa dilihat di situ. Ini saya ambil contohnya. Ini yang dimaksud dengan non protein amino acid itu strukturnya mirip tapi bukan asam amino utama yang 20 itu ya. Kita lihat di sini. Kalau di sini strukturnya arginin, asam amino. Kalau ini ya asam amino non protein. Ya. Kalau ini arginin, asam amino dan protein. Gitu. Dan prolin juga. Ya. Kalau di sini beda. Karena vanin ini kan secara struktur sama. Ya, hanya beda di sini ada O-nya sedikit ya. Kalau di sini semua CH2, CH2, CH2 dan seterusnya. Ya. Di sini juga mirip, ada COH di bagian kanan sini, cuman beda gugusnya. Ya, ada 4, ada 1, 2, 3 C di sini. Ya, kalau di sini C-nya kan 1, 2, 3, 4. Ya, kalau di sini hanya 3. Nah, itu bedanya. Ya, itu juga termasuk dalam kelas senyawa metabolit sekunder ya dari N containing yang mengandung N ya bisa seperti itu. Nah ini apa namanya contoh-contoh ya strukturnya memang mirip-mirip, kita lihat di slide berikutnya. Nah ini fungsinya juga apa namanya mungkin saya stop dulu ya, saya ada nanti akan saya lanjutkan. Saya stop dulu. Mungkin di berikutnya apa di video berikutnya ya akan saya lanjutkan.